maklumin ya, tempatnya emang kayak gini. Iya, santai aja. Jadi gue tuh udah ngumpulin uang men, sebanyak 80 juta ya, alhamdulillah lah ya. Cuma kalau sesuai rincian dari dokter Ian, biayanya masih kurang 20-25 juta lagi. Untuk keadaan lo sekarang ini, kayaknya dapetin uang sebesar itu tuh bukan hal yang gampang, Kak. Sangat bro. Oke deh, yaudah, lo naik aja yuk. Yuk. Stop. Lo stop di sini aja bro ya. Oke. Sorry banget ya bro, lo harus terpaksa parkir di sini soalnya gang gue tuh kecil banget. Ternyata benar, Arka ngekos di gang yang sama rumah Bu Ira. Kalau Bu Ira, Naura atau Oki lihat gue gimana? Kak, kenapa kita nggak berhenti di kafe aja atau di tempat nongkrong apa gitu buat ngobrol? Emang kenapa? Lo nggak nyaman ya? Karena tempatnya seperti ini. Enggak bro, gue cuma mikir aja, ntar baliknya gue takut nyasar. Kan ada gue bisa nganterin lo. Aduh, Arka kekeh lagi. Gimana kalau sampai gue ketemu sama Naura? Bisa tamat riwayat gue. Yaudah ya, yuk masuk. Jangan sampai Naura lihat gue. Jangan sampai Naura lihat gue. Yep. Non Lele, apa kabar? Si Kunti mana? Ada tuh di kamar sama Nyonya. Pas banget Mbak Alia datang. Tolongin kita, Mbak. Bener banget, usir tuh si Non Kunti. Bikin repot semua orang di sini. Ya kan Arti? Ember, Mbak. Orang. Diam, ngerti? Kalian ngadu apa gitu, Mandora? Kunti, lo berhenti gangguin Naura. Kalau nggak rasain di bogem gue. Alia, kamu gak usah macam-macam Kinta ya. Karena semua saya yang nyuruh. Ya udah, berarti Bu Tua sama si Kunti satu ini berhenti gangguin Naura. Emang lo berdua dong yang bisa ambil tindakan? Hah? Kalau kesabaran gue habis, lo rasain di bogem gue. Apa? Hah? Lo berdua tuh bisanya cuma ngelawan Naura doang kan? Ya nggak bisa ngelawan lo balik. Gue gak takut sama lo. Gue berani menghadapi semua orang yang berani menghancurkan hubungan gue sama Arka. Lo berani sama gue? Oke, lihat aja nanti siapa yang menang. Ya nggak? Nah, ini dia men, kos-kosan gue. Ya emang sederhana sih. Masuk men. Aduh, mana posisi rumah kontrakan Arka bener-bener berhadapan lagi sama rumah Bu Ira. Masuk bro. Ya gini sih men, kecil, sederhana tempatnya. Duduk. Mendingan gue duduk ngebelakangin jalan aja. Biar kalau ada yang lihat gue dari luar, yang kelihatan cuma punggung gue aja. Ya, maklumin ya, tempatnya emang kayak gini. Iya, santai aja. Jadi gue tuh udah ngumpulin uang men, sebanyak 80 juta ya, alhamdulillah lah ya. Cuma kalau sesuai rincian dari dokter Ian, biayanya masih kurang 20-25 juta lagi. Untuk keadaan lo sekarang ini, kayaknya dapetin uang sebesar itu tuh bukan hal yang gampang, Kak. Sangat bro, sangat susah. Ya makanya gue kerja pagi sampai malam, bahkan sampai subuh pun gue tetap kerja. Dan gue siap ngelakuin pekerjaan apapun, asalkan gue bisa mendapatkan uang. Kak, kalau lo mau, gue bisa bantu lo untuk kasih nominal seperti yang lo sebut tadi, Kak. Thank you banget bro. Gue tahu lo bisa dan lo juga pasti akan selalu ngebantu gue. Tapi masalahnya, kali ini gue bener-bener pengen gue bisa dapetin uang itu dengan usaha gue sendiri. Karena selama ini, orang yang selalu ngebantu Naura, itu tukang ojek itu.
yang namanya sama kayak lo. Jadi gue gak mau orang lain yang membantu Naura untuk mendapatkan biaya sebanyak itu. Gue pengen gue semua yang ngelakuin itu, men. Gue yakin lo bisa. Gue yakin banget. Tetap semangat ya. Thank you banget, bro. Nak, sebaiknya kamu di rumah aja ya. Nggak usah ke laundry dulu. Nggak apa-apa kok, Bu. Aku kuat kok. Thank you banget, men. Support lo emang. Sorry Bu Ira, sorry Naura. Bu, mau mampir Bu? Lagi ada teman saya nih. Hah? Si Arka manggil-manggil Naura suruh datang lagi. Gawat. Gimana ini? Udah nak, kita masuk aja. Arka pasti bawa temennya untuk ngerayu kamu lagi. Udah masuk yuk. Bu, belum tentu. Lagi nih kita ini kan belum pernah ketemu sama putranya Pak Samsul. Emang kita nggak mau silaturahmi dulu? Nggak perlu nak. Kamu kan juga nggak kenal sama dia. Lagi juga waktu kemarin kamu mau nikah sama dia, kamu nggak ketemu kan? Jangan sampai mereka kesini. Bahkan menoleh pun jangan. Udah ya masuk. Ayo. Naura, ayo masuk. Kenapa ya bro ya? Bu Ira sama Naura gak mau masuk ke sini. Syukurlah. Emang itu yang gue pengen. Naura, kamu mau kemana? Aku mau nganterin minuman buat tamunya Arka, Bu. Gak usah. Itu kan bukan tamu kamu. Bu, ini cuma sebagai rasa balas budi aku, Bu. Arka kan udah bantu banyak. Apalagi di saat aku nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Arka ngasih aku tempat tinggal loh, Bu. Kalau aku nggak peduli sama Arka sekarang tuh rasanya aku ya berdosa, Bu. Ya sudah kalau itu mau kamu. Aku cuma sebentar kok, Bu, ya. Langsung balik ke dalam ya. Jangan lama-lama. Nah, sekarang lu lihat bro. Gue lagi bikin market. Nah, plannya kayak begini. Dan setelah market itu jadi, gue udah berhasil bikin uang 1 juta rupiah. Dan yang lebih bagus lagi, gue sekarang dapat tawaran, gue dapat project baru untuk bikin market-market lagi. Cuman kali ini market-marketnya itu untuk apartemen. Keren banget. Serius, gue salut banget sama lo. Semangat terus ya bro. Thank you bro. Ngomong-ngomong, gerah banget di sini, kita lebih baik ngobrol di luar deh ya. Gawat. Kalau di teras, sewaktu-waktu Naura bisa aja ngeliat gue. Bro, kayaknya di sini aja ya. Nggak usah keluar. Soalnya kayaknya anginnya lagi kenceng, gue takut masuk angin. Ya elah, kayak orang tua aja bro, sejak kapan lo takut sama angin? Biasanya kalau di radio kan lo begadang sampai malam gak apa-apa. Ya, mungkin faktor U kali ya. Kan, ya udah tua gue bro. Ya, selalu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Naura. Ini aku bawain minum buat kamu dan tamu kamu. Terima kasih ya Naura. Karena kamu masih peduli sama aku. Aku nggak peduli sama kamu, Arka. Aku peduli sama tamu kamu.
Kasihan dia kesini tapi nggak disuguhin minuman. Ya udah kalau gitu masuk yuk. Jangan Arka, jangan. Ya, kamu kan belum pernah ketemu sama teman aku.